Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai. Sebelumnya, ada yang kenal dengan Ibu? Perkenalkan, nama Ibu Dwi Wulandari Safitri yang akan mengajar kalian pelajaran matematika kelas 4. Ada yang tahu pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai di sini disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Nah, bentuk pecahan ini sendiri biasanya dinyatakan dengan A per B. A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, mari kita perhatikan cerita berikut. Ana membantu ibu di dapur. Di sana ada 2 tahu dengan ukuran yang besar. Besarnya sama. Nah, tahu pertama kita namakan tahu A. Kemudian tahu kedua kita namakan dengan tahu B. Tahu A dipotong menjadi 2 bagian dan tahu B dipotong menjadi 4 bagian. Ana mengambil tahu A sebanyak 1 potong. Kemudian Ana mengambil tahu B sebanyak 2 potong. Sekarang bantulah Ana untuk menulis bentuk pecahan dari bagian tahu A dan tahu B yang belum dia ambil. Lalu, jawablah, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Kedua tahu tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut. Nah, yang ini tahu A dan yang ini tahu B. Tahu A belum diambil Ana adalah 1 dari 2 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 1 per 2. Sedangkan tahu B yang belum diambil Ana adalah 2 dari 4 bagian, sehingga dapat ditulis dalam bentuk pecahan 2 per 4. Lalu, bagaimana besaran persegi yang diarsir? Apakah pecahan 1 per 2 dengan 2 per 4 itu sama? Jawabannya adalah iya. Pecahan 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Atau bisa dikatakan bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, kita juga dapat menggunakan cara yaitu mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Misalkan ada pecahan 1 per 2. Kemudian kita kalikan dengan angka 2. Maka hasilnya adalah 2 per 4. Bisa juga kita kalikan dengan angka 3. Maka hasilnya adalah 3 per 6. Yang penting, bilangan yang dikalikan dengan penyebut dan pembilang harus sama. Jika atas 3, maka bawah juga 3. Jika atas 2, maka di bawah juga 2. Nah, di sini
ada gambar. Jadi, baik 1/2 maupun 2/4, kedua-duanya senilai dengan 3/6. Nah, terlihat ya dari gambarnya, ini sama. Maka 1/2 senilai dengan 3/6, dan 3/6 juga senilai dengan 2/4. Ada satu cara lagi, yaitu membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Misalkan ada pecahan 4/8. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, misalkan dengan angka 2. Maka hasilnya adalah 2/4. Bisa juga kita bagi dengan angka lain, dengan bilangan lain, contohnya 4. Atas 4, bawah juga 4. Maka hasilnya adalah 1/2. Ya, di sini kita akan menyederhanakan pecahan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama sampai hasilnya tidak dapat dibagi lagi. Misalkan ada contoh masalah seperti ini. Ibu membeli 20 permen. Nah, permen tersebut akan diberikan kepada Ana sebanyak 12 permen. Jadi, Ana memiliki berapa permen? Iya, betul. Ana memiliki 12 dari 20 permen. Kemudian, cara menyederhanakannya bagaimana? Ya, kan tadi membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama sampai hasilnya tidak dapat dibagi lagi. Jadi, penyebut dan pembilang ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalkan kita bagi dengan angka berapa? Kita bagi dengan angka 2. Kalau atas dibagi dengan angka 2, maka bawah juga dibagi dengan angka 2. Maka hasilnya menjadi 6/10. 6/10 ini masih bisa dibagi tidak? Masih. Dengan angka berapa? Coba kita pakai angka 2. Nah, 6 dibagi 2, maka 10 juga harus dibagi 2. Hasilnya 3/5. Nah, 3/5 di sini sudah tidak dapat kita bagi lagi. Maka 3/5 di sini adalah bentuk paling sederhana. Karena 3 tidak dapat dibagi dengan 2. 5 juga tidak dapat dibagi dengan 2. Sehingga 12/20 sama dengan 3/5. Atau bisa dikatakan bahwa bentuk sederhana dari 12/20 adalah 3/5. Ya, untuk video pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Sekarang giliran kalian, silahkan kerjakan LKS halaman 5. Ayo kerjakan nomor 1, 2, dan 3 di buku tulis. Kemudian foto jawaban kalian dan dikirimkan ke nomor WA Ibu. Ibu tunggu sampai dengan jam 1 siang ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.